Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel resmi KPPN Bondowoso. Sesuai dengan judul ini, kami akan menyampaikan kebijakan terkait pengiriman gaji induk tahun 2021. Baik, sebelum kita praktek untuk cara mengirimnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu, terutama tentang merefresh ingatan kita gitu ya, kaitannya dengan beberapa ADK yang dihasilkan oleh aplikasi GPP. Nah, seperti ini. Ini adalah file GPP atau data utama yang harus Bapak Ibu upload di ESPM nantinya. Nah, sedangkan file-file ini adalah file pendukung. Ya, ini file pendukung. KRM ini untuk menyampaikan atau mengirimkan data pegawai baru di Satker Bapak Ibu, baik pindahan ya atau memang CPNS, silakan kirimkan dengan file KRM ini. Kemudian file PGW ini dikirimkan jika kode Satker Bapak Ibu berubah atau Satker Bapak Ibu sebagai satuan kerja baru. Sedangkan file SK ini digunakan jika ada validasi di KPPN. Kurang lebih peringatannya adalah agenda nomor ini tentang ini tidak ada di database KPPN. Maka silakan kirimkan ADK SK ini. Biasanya itu untuk kekurangan gaji. Nah, selama ini jika mengirimkan ADK GPP ke KPPN, itu teman-teman Satker tuh mengirimkan semua ini. Nah, nggak salah sih, cuman kalau yang dibutuhkan hanya satu ini, tidak ada pegawai baru, tidak ada perubahan Satker, tidak ada perubahan SK misalnya gitu ya. Maka kalau untuk gaji induk, maaf ya sekali lagi, kalau untuk gaji induk itu nggak perlu mengirimkan file SK ini. Biasanya kalau ada validasi dari kekurangan gaji, maka kirimkan file SK ini. Tapi kalau gaji induk, biasanya yang dikirimkan hanya ini dan ini, file KRM ini, jika ada pegawai baru atau CPNS gitu ya. Nah, yang perlu dikirimkan tuh ini saja, nggak usah dikirimkan semua ini. Kenapa? Karena akan memperlama kami proses ADK gajinya. Di-download kan lama tuh, walaupun jumlahnya kecil, tapi kalikan sekian puluh Satker, ngirimkan seperti ini semua, 100 gaji kita itu sekitar 94 SPM. Jadi kalau 94 dikirimkan seperti ini semua, kan mendownloadnya akan lama. Jadi makanya kalau misalnya tidak ada pegawai baru, tidak ada kode Satker yang berubah gitu ya, cukup kirimkan ini saja. Gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu login ke aplikasi ESPM, silakan masuk menu upload tanpa DS, upload tanpa DS, kemudian klik gaji. Nah, di sini ada catatan. Catatan ini maksudnya adalah file-file inilah yang dapat diupload di menu ini. Gitu ya. Nah, misalnya kita akan mengupload file gaji, tidak ada pegawai baru dan tidak ada perubahan kode Satker. Maka yang dikirimkan cukup ADK GPP ini saja. Bisa double klik atau open. Nah, ketika masuk, ya tunggu sampai ADK valid, ADK gaji berhasil diupload, nah, baru kemudian disimpan. Oke. Nah, ADK gaji berhasil diupload. Cara melihatnya adalah melalui proses tanpa DS, kemudian klik gaji. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ada upload tanggal hari ini, tanggal 17 misalnya, ini tanggal uploadnya. Nah, di sini ada status ADK upload, artinya masih dalam antrian di KPPN Bondowoso. Gitu ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload ternyata ada pegawai baru, nah cara menguploadnya adalah seperti ini. Silakan diklik. Nah, ini nggak perlu Bapak Ibu kirim satu persatu. Nah, tapi cukup ini dijadikan, bukan di sini ya. Nah, di sini kalau ada pegawai baru, ini file GPP-nya gabung dengan KRM-nya, kemudian di zip.
ya, di zip. Berhubung saya nggak punya zip, maka saya rar saja. Nah, di sini kemudian saya ganti bentuknya menjadi zip. Perlu diganti namanya silahkan, atau kalau dibiarkan seperti ini saja nggak apa-apa. Nah, file di sini ini ya ada zip, tidak ada rar di sini, makanya tidak bisa menggunakan rar tapi zip. Ya, kemudian browse, kemudian pilih file zip tadi ini, kemudian di open. Oke, ADK valid, kemudian disimpan. Oke, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah menunggu teman-teman di KPPN memproses gaji Bapak Ibu, ADK gaji Bapak Ibu. Menunggunya sampai kapan? Ya, tunggu aja. Few moments later. Untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu sama seperti biasa lah ya. Masuk ke proses tanpa DS, kemudian masuk ke gaji. Nah, di sini kita tadi mengupload contohnya ada 2 gitu ya. Ada 2 kita contohnya. Nah, di sini kalau ADK GPP Bapak Ibu berhasil diupload, maka akan muncul status seperti ini. Sudah diperiksa, siap dikonversi. Baca keterangannya atau tanpa keterangan, bisa tanpa keterangan atau dengan keterangan, silahkan ajukan gaji induknya. Artinya ADK GPP Bapak Ibu tidak ada validasi atau tidak ada peringatan. Silahkan ajukan SPM gaji induknya gitu ya. Kemudian misalnya jika ada peringatan ADK dikembalikan manual, jika peringatannya panjang, biasanya dibuat seperti ini. Lihat unduhan. Nah, lihat unduhan itu Bapak Ibu silakan klik yang di sini. Nah, nanti akan muncul filenya, bisa bentuk gambar, PDF, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Misalnya ada peringatan ini. Misalnya kode satkernya ini gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk melihat validasinya. Nah, setelah ini seperti apa? Nah, Bapak Ibu kalau sudah ada peringatan seperti ini, sudah diperiksa atau sudah dikonversi, maka Bapak Ibu lanjutkan dengan mengirimkan SPM gaji induk ke KPPN Bondowoso. Cara pengiriman SPM-nya, nah di sini Bapak Ibu silakan upload tanpa DS, kemudian pilih submenu SPM, lalu pilih ADK SPM-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini upload soft copy SPM. Kalau di tahun 2020, Bapak Ibu menguploadnya itu ada file gajinya, ada file GPP-nya, ada PDF-nya, ada KRM-nya gitu ya. Karena gajinya tadi sudah dikirimkan, maka dikirimkan cukup PDF-nya saja. Nggak usah di zip, kecuali filenya banyak. Maksudnya ada PDF 4 gitu ya, digabungin jadi satu. Kalau satu begini nggak usah di zip, cukup PDF seperti ini aja. Dan ini akan mempermudah kami untuk memproses. Ya, filenya lebih ringan, ya, cuma satu file gitu ya, mempermudah kami untuk memprosesnya. Seperti ini. Nah. Oke, kemudian upload rekap SPM. Ini yang file CSV. Ya. Nah, setelah ADK valid semua, silakan klik simpan. Ini sengaja saya tidak simpan, karena ini saya mengambil ADK SPM yang sudah jadi SP2D. Jadi tidak akan saya upload. Kalaupun diupload, pasti akan error. Contohnya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham untuk pengiriman SPM ini. Hanya saja kami berharap tahun 2021, khususnya untuk gaji induk, lebih disiplin lagi untuk mengirimkannya sesuai dengan arahan yang sudah kami sampaikan. Jadi mohon bantuannya. Proaktif juga untuk melihat ESPM statusnya seperti apa. Jangan sampai ada informasi-informasi yang kami sampaikan melalui ESPM itu tidak Bapak Ibu lihat atau tidak Bapak Ibu update informasi-informasi seperti ini. Menjelang hari H pengiriman gaji tanggal 15 baru ketahuan ternyata SPM-nya ADK gajinya tertolak. Seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.